Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Baik, kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia dengan jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa orang-orang yang tersesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui tentang siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Agama itu merupakan keyakinan seseorang kepada Tuhan. Kalau dalam ajaran Islam, agama itu merupakan keyakinan seseorang terhadap Allah beserta ketentuan-ketentuannya yang telah diwahyukan oleh Nabi dan Rasulnya. Ajaran agama yang bersifat samawi, yang artinya langit, yang berdasarkan wahyu. Sifat samawi dari Islam harus diturunkan ke bumi lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena sebab tujuan dari agama itu adalah mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Sejatinya ketika seseorang memeluk agama, tatanan kehidupannya tidak kacau, selalu tertib, aman, dan nyaman. Tetapi dalam kenyataannya terkadang bertolak belakang. Ustadz dan agamawan muncul di mana-mana, tetapi sulit didapat orang-orang yang benar-benar soleh. Begitupun dengan majelis ilmu, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, namun yang muncul dan tumbuh subur malah kemaksiatan, kejahatan, dan kebohongan. Tidak salah jika seorang sejarah atau filosofian mengatakan bahwa semakin banyak orang yang pandai, semakin sulit didapat orang-orang yang jujur. Mengapa kehidupan ini kacau? Padahal di tengah-tengah kita ini lebih banyak orang yang beragama dibanding orang yang tidak beragama. Lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan daripada yang ateis. Di tengah kehidupan kita ini lebih banyak orang yang melaksanakan ibadah dibanding yang tidak melaksanakannya. Masjid mulai dari yang kecil sampai yang ukuran besar pun sudah ada di tengah-tengah kita. Tetapi kenapa tatanan kehidupan kita masih selalu mendapatkan kesulitan, keributan daripada ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan? Secara filosofis, ajaran agama apapun harus mewarnai kehidupan para pemeluknya. Dalam arti agama harus melekat di jiwa, menjadikan nafas kehidupan, dan mewarnai setiap ucapan, langkah, dan perbuatan para pemeluknya. Relevansinya bagi pendidikan mengatakan agama sesungguhnya merupakan dukungan vital bagi memaksimalkan karya terbaik manusia di bumi ini. Jika kehidupan surgawi dianggap sebagai model ideal kehidupan, maka itu mestinya berarti bahwa kehidupan di dunia ini harus diubah menjadi semakin surgawi. Jika kita sederhanakan terhadap agama kita, maka ditafsirkan
Ajaran Islam yang mulia harus menjadikan ruh kehidupan, mewarnai setiap ucapan, langkah, dan perbuatan kita. Apapun kita lakukan harus demi kemuliaan Islam yang berimbas kepada kemuliaan diri dan lingkungan kita sebagai upaya mencapai keridhaan Allah SWT. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, yang manakah yang tergolong orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT? Apakah orang yang berperang di jalan Allah itu hanya ingin dikatakan pemberani, atau hanya mengikuti fanatisme, atau hanya ingin dikatakan riya?" Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang berperang karena semata-mata ingin menegakkan agama Allah, dan dialah yang disebut dan tergolong orang-orang yang fisabilillah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut sangatlah jelas. Perbuatan kita akan bernilai surgawi apabila kita setiap melakukan sesuatu itu harus berniat karena Allah. Karena ajaran Islam itu harus mewarnai dan menjadikan ruh dalam setiap aktivitas kita. Jauh hari sudah digariskan dalam ajaran Islam bahwa seorang muslim akan merasakan kehidupan surgawi manakala ia mampu membumikan Islam dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran, seseorang yang rajin beribadah atau taat beribadah masih tergolong kepada orang yang dustakan agama, akan celaka manakala ia membiarkan anak-anak menderita, menghardik dan mencerca, dan mengambil hak orang miskin dan tidak mau berbagi makanan dengan mereka. Surah Al-Ma'un ayat 7. Secara bahasa, Islam itu artinya selamat, menyelamatkan, dan memberi kedamaian. Ajaran Islam akan terasa selamat, menyelamatkan, dan kedamaian apabila Islam dipahami dan diamalkan. Nilai-nilai ibadah kita yang melangit dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam tidak melayang-layang di atas langit, tetapi dibawa turun ke bumi untuk diimplementasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar semua makhluk hidup di muka bumi ini dapat merasakan Islam itu nyata, rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, keselamatan, dan kemaslahatan bagi seluruh alam. Syukron, jazakillah khair. Mungkin sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang enak. Afwan, karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Syukron, jazakillah khair. Terima kasih.